Ini adalah piagam dari Kebun Binatang Surabaya yang diberikan oleh PT Pelindo Komodo. Tahan Pak, mohon izin. Tahan dulu Pak. Baik, ini PT Pelindo 3 Yusul Bapak Edi Cahyadi pekan lalu juga memberikan bantuan kepada Kebun Binatang, memberikan kartu member. Ini yang seperti disampaikan oleh Bapak Dirut tadi ya, bahwa nantinya ya ini pas seperti itu. Jadi nantinya PT Pelindo perwakilan Direktur SDM PT Pelindo 3 dan juga PT Pelindo 3 bersinergi bersama di dunia konservasi. Dan bersama-sama setelah ini adalah pemberian makan untuk komodo yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Jadi setiap 1 bulan 2 sampai 3 kali komodo-komodo ini diberikan makan ya, sebagai wawasan tambahan. Gratis ya. Sampai digini-gini. Bersama-sama kita saksikan Edi memberikan makan daging ayam untuk komodo-komodo yang ada di Kebun. Mengingatkan kepada rekan-rekan untuk tetap berhati-hati ya, jangan sampai jatuh ke dalam kandang, karena perlu diketahui bahwa komodo ini merupakan salah satu satwa yang tarik Pak, tarik sebagai informasi tambahan bahwa komodo ini banyak sekali bakteri dan sangat beracun. Tentu saja ini sangat berbahaya. Jadi kita pastikan bahwa komodo ini adalah satwa reptil berdarah dingin. Anaknya sangat lambat sekali. Maka dari itu komodo-komodo ini sangat membutuhkan bantuan sinar matahari untuk tentu saja sekali makan mereka ini membutuhkan banyak sekali dan juga daging sapi. Nah, ini saya sedikit aslinya seperti yang tadi mungkin Pak Edi sudah sampaikan di awal bahwa komodo-komodo ini adalah satwa yang kali ini masih berada di nursery, akan kita lepas liarkan di kandang peraga ini di usia sekitar mengikuti kondisi si satwa itu sendiri. Supaya mereka langsung daging ayamnya ya. Baik, itu tadi sudah kita saksikan bersama-sama Bapak Direktur Khairul Anwar MAP, Bapak Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya memberikan makan untuk sekali lagi terima kasih. Oh, masih ada satu lagi. Baik, ada satu lagi bersama-sama, jangan lupa di sana. Terima kalinya masuk bagi komodo di KBS ini. Iya, terima kasih. Jadi pertama ini adalah bagian BUMN ya, kami Pelindo 3 BUMN, kepedulian BUMN terhadap satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Dan ini kebetulan pas di hari jadi Kota Surabaya ke-728, ini adalah kado buat Kota Surabaya. Jadi ini adalah kado buat Kota Surabaya. Kalau bicara kita bagaimana bersinergi dengan KBS sudah cukup lama gitu kan. Ini adalah bagian tindak lanjutnya aja. Jadi tidak asing lagi, kita tetap akan mendukung apa yang dilakukan pengurus dan pengawas untuk mengembangkan lebih lanjut nanti KBS ini. Salah satunya kita mendukung menjadi orang tua asuh untuk komodo yang ada di KBS ini. Berapa ekor? Tenggara Timur, dan itu adalah tempatnya komodo di Labuan Bajo gitu ya. Dan saat ini juga kami mendapat penugasan untuk membangun sebuah pelabuhan terminal baru di Labuan Bajo. Artinya kita memiliki nilai sejarah dan kedekatan ya. Dan itulah yang pertimbangan jadi kami menjadi orang tua asuh untuk jenis satwa komodo ini ya. Oh ya, jadi gini ya, untuk Bapak asuh ini kita ada beberapa level kalau perusahaan ataupun BUMN gitu ya, baik itu pemerintahan maupun swasta, bahkan perorangan, kita ada levelnya. Ada level perunggu ya, itu yang paling kecil, itu nilainya 150 juta. Kemudian ada berikutnya adalah silver. Ya, silver itu besarannya adalah 250 juta. Kemudian ada gold itu 350 juta. Dan yang platinum itu 450 juta. Dan kebetulan Pelindo itu memilih program Bapak asuh untuk kelas platinum. Jadi sebesar 450 juta. Per tahun, Pak? Itu setiap satu tahun ya, 1 tahun. Dan kemudian dari pilihannya komodo ini nanti Pelindo 3 dengan memakai tadi itu membershipnya itu punya privilege untuk kontrol bagaimana pakannya,
kemudian bagaimana pengobatannya, bagaimana enrichment-nya, itu mereka bisa lihat setiap saat ke sini dengan menunjukkan membership itu. Pak, untuk keperluannya apa saja sih Pak untuk pemeliharaan ini Pak? Itu tadi, pakan, pengobatan ya, dan juga kebutuhan untuk peralatan. Biasanya mereka ada chip yang harus dipasang untuk mengidentifikasi yang baru lahir ya, yang masih di nursery itu, supaya kita bisa tahu bagaimana identitasnya, dikasih chip ya, itu seperti itu ya. Bapak asuh yang sudah berjalan di kita itu ya, ada komodo, gajah ya, kemudian juga buaya ya, kemudian juga orangutan ya, terus kemudian juga ada jerapah, ini juga ada gitu ya. Banyak, ini juga untuk masyarakat juga bisa terlibat. Bisa. Jadi mereka nanti kita beri keleluasaan juga mereka secara perorangan untuk datang ke kita, melihat, kemudian kita jelaskan gitu ya. Mereka sepakat, kita tanda tangan perjanjian kerjasama. Antusias masyarakat sampai saat ini seperti apa Pak? Alhamdulillah mereka ini masih dalam posisi ada yang mencari tahu, juga mengedukasi mereka sendiri ya. Mereka itu utamanya yang komunitas ya, mereka itu yang tergabung dalam komunitas itu, mereka banyak mengedukasi kegiatan-kegiatan itu menjadi sebuah kegiatan yang rutin mereka lakukan gitu ya. Sehingga pada saat ini mereka itu ndak cuman mengikuti apa yang ada gitu ya, tapi mereka juga menjalankan kegiatan yang ada di KBS itu terlibat langsung. Contohnya ya, kita punya program baru ya, mungkin teman misalnya mandikan gajah ya, itu sekarang kita lagi susun itu desainnya ya, karena itu butuh lokasi besar dan juga tempat yang representatif untuk bagaimana mereka itu leluasa dan juga safety-nya tercukupi gitu ya. Itu salah satunya ya. Nanti akan ada berikutnya seperti apa itu, sekarang kan ada kegiatan yang sifatnya urban farming ya, itu juga sekarang kita lagi siapin ya di lokasi belakang sana. Nanti juga ada yang nantinya insya Allah tahun depan kita akan presentasi ya. Kita baru sekarang ini membentuk desainnya ya, desain dan juga rencana kerja untuk Taman Komodo ya, yang ada di wilayah seputaran Wonorejo di sana, sebagai hutan baku yang nanti kita kembangkan menjadi wilayah khusus wisata komodo. Ini dalam bentuk rencana kerja ya, yang belum kita presentasikan, dan insya Allah tahun depan, tahun anggaran yang ke depan ya, kita akan presentasikan ke pemerintah kota tentang rencana tersebut. Itu apakah seperti Labuan Bajo gitu yang enggak lah, kita nggak seperti itu ya. Kita tapi tetap akan istilahnya itu dari breeding yang sukses di Kebun Binatang Surabaya, itu kita berikan space untuk mobilisasi komodo ini lebih luas ya, dan pengunjung itu bisa menikmatinya seperti memang khusus wisata untuk hewan reptil ini gitu. Sehingga mereka nanti tidak hanya orang-orang wisata lokal, tapi juga wisata untuk para wisatawan yang memang care atau peduli, atau mereka punya keinginan khusus untuk mempelajari perilaku satwa komodo dan tidak perlu jauh-jauh ke NTT sana gitu ya, utamanya yang ada di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu bisa langsung ke sini. Pak, ini yang besok ini bagaimana melengkapi dari rencana kerja itu komodo itu di wilayah taman itu. Apa sih, dan juga saat ini sudah berapa satwa yang sudah dimiliki orang warga ini juga tidak pernah. Tapi kita harus review ya. Kenapa sih? Kita tujuannya adalah untuk sehingga masyarakat itu bisa merasa memiliki, karena saat itu di luar itu yang liar gitu ya, sehingga mereka tidak tahu persis bagaimana sih sebenarnya.